Ini berikutnya adalah tanaman bunga, di mana bunga ini faktor utama dalam keberhasilan berbudidaya tanaman kelapa sawit. Mungkin Bapak Ibu sendiri sudah merasakan bagaimana efeknya bunga jantannya yang terlalu banyak terhadap kelapa sawit, terhadap tanaman kelapa sawit atau bunga betinanya. Itu kan hal yang paling utama dalam budidaya tanaman kelapa sawit. Mungkin 2 tahun sebelum menghasilkan itu pembentukan bunga itu yang perlu diperhatikan, karena ketika SOP pemupukan 2 tahun sebelum waktunya panen itu akan menentukan berapa banyak buah yang akan dipanen. Karena ketika bicaranya bunga jantan atau serbuk sari ini terlalu banyak, ini menyebabkan biasanya buah yang dihasilkan sedikit hingga menurunkan produktivitas. Bahkan ketika bunga betinanya kurang, ini sehingga hasil pun akan menurun, karena sekrasio antara bunga jantan, bunga dan bunga betina ini harus seimbang. Mungkin beberapa literasi menyatakan bahwa mungkin untuk bunga jantan itu per hektar itu hanya membutuhkan 1-4 bunga saja, sedangkan bunga betina dari 11-20. Nah, dan faktor penyerbukan inilah yang utama, di mana faktor penyerbukan ini sangat banyak faktornya untuk keberhasilan penyerbukan. Selain lingkungan, curah hujan yang tinggi juga akan menyebabkan kegagalan dalam penyerbukan, ataupun angin, serta mungkin kalau kita bicara serangga penyerbuk, mungkin serangga Eka mungkin terkenalnya Elzabus. Nah, itu perlu diperhatikan jumlah populasinya agar penyerbukan lebih maksimal lagi. Nah, mungkin di sini unsur hara pembentukan bunga yang perlu diperhatikan adalah unsur hara fosfor, di mana fosfor sendiri yang berfungsi untuk mengeluarkan bunga. Dan di sini unsur hara boron, molybdenum dan zinc yang berperan dalam proses reproduksi, yaitu pembesaran atau meningkatkan dalam proses pembentukan buah. Diawali dengan unsur hara ini harus tercukupi, dan itu unsur hara pendukung lainnya seperti kalium, kalsium, magnesium, nitrogen, dan mangan ini sangat penting sekali dalam proses pembentukan. Berikutnya adalah kita bicara faktor utamanya atau kesehatan buah, di mana buah ini yang kita tunggu-tunggu hasilnya dalam kelapa sawit. Nah, fruit set itu terbentuk sekitar 5-6 bulan. Dari proses 5-6 bulan sebelum panen ini yang menentukan keberhasilan daripada hasil produktivitas kelapa sawit itu sendiri. Jadi dalam fruit set ini perlu diperhatikan ketersediaan unsur haranya. Unsur hara dalam pembesaran buah seperti kalium untuk pengisian buahnya, nitrogen sebagai pembesaran cangkang buahnya, ini perlu diperhatikan. Ketika rasio N dan K-nya tidak seimbang, ini bisa jadi pembentukan buah gagal. Dan unsur hara lain seperti kalsium, fosfor, magnesium, sulfur ini unsur hara makro yang dibutuhkan dalam pembentukan kelapa sawit, di mana kalsium ini untuk meningkatkan kualitas buahnya, fosfornya sendiri untuk meningkatkan pemasakan buah, magnesium dan sulfur hubungannya dengan mungkin nanti hubungannya dengan proses pembentukan protein di dalam buah itu sendiri. Jadi beberapa unsur hara ini yang berhubungan untuk pembentukan buah, terutama adalah kalium. Kalium ini adalah unsur hara yang paling penting dalam pembentukan buah. Nah, ketika kita bicara tentang kesuburan tanaman, tadi kita bicara kesuburan tanaman, kita bicara kesuburan tanah, di mana kesuburan tanah yang paling utama adalah tentang bahan organik, di mana bahan organik inilah yang nantinya akan menyediakan koloid tanah, di mana koloid tanah ini adalah bahan aktif tanah yang menyediakan unsur hara.
Jadi koloid tanah inilah yang akan memfiksasi unsur-unsur hara biar terjaga ketersediaannya di dalam tanah. Serta bahan organik pun dia akan meningkatkan KTK tanah, kapasitas tukar tanah, di mana bahan organik akan membentuk yang namanya koloid tanah, yaitu humus, di mana humus itu yang akan menyediakan yang mengikat daripada kation atau unsur hara di dalam tanah. Serta bahan organik pun dia yang akan menyediakan mikroorganisme, baik itu organisme baik itu pun makro ataupun mikroorganisme. Di mana ini sangat penting, kita harus perhatikan kondisi bahan organik di dalam tanah, di mana keberlangsungan bakteri-bakteri pengurai atau bakteri penambat unsur hara itu sangat dibutuhkan di dalam tanah. Jadi dengan adanya bahan organik yang cukup, ini bisa menyediakan mikroorganisme yang bisa membantu perakaran tanaman untuk menyerap unsur hara. Dari bahan organik juga, di sini bahan organik akan menstabilkan pH tanah, di mana pH tanah ini hubungannya dengan ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Di mana pH tanah ini juga sangat berkaitan dengan pertumbuhan perakaran tanaman. Ketika pH-nya itu asam, bisa menyebabkan kerusakan atau keseimbangan unsur hara di dalam tanah. Mungkin dari bahan organik sendiri, yang fungsi yang paling terakhir adalah retensi air. Artinya retensi air ini adalah ketersediaan air di dalam tanah, di mana bahan organik sudah kita ketahui secara umum bahwa bahan organik ini sifatnya ini 80-90% itu dapat menjerap air dari bobotnya, dari bobot organik itu sendiri. Jadi sangat tinggi, di mana bahan organik ini bisa menyediakan air atau bisa menahan air di dalam tanah. Tapi kalau kita bicara kebanyakan bahan organik pun akan bermasalah juga di dalam tanah. Kalau kita bicara komposisi tanah, idealnya bahan organik itu sekitar 5% ya. Kalau kita bicara tentang komposisi tanah. Oke, next, Bu. Nah, berikutnya unsur hara, di mana dalam kesuburan tanah itu tadi kita udah jelaskan bahan organik, unsur hara, pH tanah, dan juga dan yang berikutnya adalah unsur hara, di mana secara umum unsur hara yang dibutuhkan tanaman sekitar 21 jumlahnya, dan ini sebenarnya di dalam tanah itu tersedia, tapi dalam jumlah di mana unsur hara ini yang menentukan kesuburan tanaman. Dari ke-21 unsur hara ini perlu adanya penambahan unsur hara, terutama kalau kita bicara untuk meningkatkan produktivitas. Unsur hara makro seperti kalium, nitrogen, dan fosfor sangat berperan sekali dalam budidaya apapun itu. Dan unsur hara mikro itu biasanya untuk tanah-tanah berpasir, kondisi tanah-tanah berpasir itu sangat bermasalah. Seperti boron, zinc akan mengalami kekurangan di kondisi tanah yang berpasir. Karena sebenarnya kalau kita bicara tekstur tanah berpasir itu sangat bermasalah, banyak kekurangan unsur hara atau banyaknya defisiensi unsur hara di tanah-tanah berpasir ketimbang di tanah-tanah liat, di mana tanah liat itu lebih banyak menyediakan unsur hara. Sawit Pro, terus tumbuh.